Halo Sobat Indi, apa kabar? Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di musim corona yang belum juga berakhir ini. Dan bagi Anda umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, Sobat Indi, jadi ini nggak berasa, motor ini sudah saya miliki sekitar 1 tahun lebih. Tepatnya 1 tahun 3 bulan. Periode 1 tahun itu sebuah periode yang bisa dibilang nggak terlalu panjang, tapi juga nggak terlalu singkat. Dan saya rasa saya bisa membuat review atau pengalaman saya ketika memiliki dan mengendarai motor yang fenomenal ini. Saya akan mengulas tentang performa atau pengalaman saya ketika mengendarai dan memiliki motor ini. Kita mulai dari hal negatifnya. Yang pertama, dan ini adalah yang sangat saya tidak sukai, apa itu? Gredeg. Nah, jadi motor ini ternyata juga memiliki karakter gredeg atau penyakit gredeg. Ini mirip dengan PCX. Motor ini awalnya ini baik-baik saja, tidak ada gredeg. Nah, gejala gredeg itu sedikit mulai terasa ketika motor berusia beberapa bulan. Dan puncaknya ketika motor berusia 6 bulanan, 7 bulanan lah. Itu mulai sangat berasa dan itu sangat mengganggu. Bahkan gredegnya itu sampai bergetar banget. Cuman sayangnya saya tidak sempat membuat video tentang gredeg itu karena ini keburu saya bawa ke bengkel. Nah, ternyata untuk menghilangkan gredeg itu harus dibersihkan, kata teknisinya. Dan untuk membersihkan itu tidak gratis. Ongkosnya 80.000. Kebayang nggak kalau Anda tiap bulan mengalami gejala gredeg dan harus mengeluarkan 80.000 setiap kali membersihkan. Dalam 1 tahun itu hampir 1 jutaan loh. 1 juta angka yang yang cukup besar lah. Dan menurut saya masalah ini harusnya diperbaiki oleh Yamaha, jangan dibebankan kepada konsumen. Masalah kedua atau hal negatif kedua adalah soal performa juga, tarikannya yang cenderung lemot. Jadi motor ini memang torsinya itu agak turun dibandingkan model sebelumnya, sehingga ketika diajak berakselerasi itu sedikit berkurang. Dan menurut saya itu sebuah kemunduran. Harusnya ketika ada model baru, itu semuanya meningkat, termasuk kemampuannya untuk berakselerasi. Yang ketiga adalah gejala ngoroknya. Jadi, memang dari dulu, NMAX ini dikenal sebagai motor yang ngorok ketika berakselerasi. Saya tuh dari dulu pengen punya NMAX, tapi saya tahan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menurut saya itu cukup mengganggu. Di antaranya ngorok serta fitur yang kurang. Saya menunggu hingga muncul model All New NMAX ini. Ternyata ngoroknya juga tidak hilang. Jadi kalau ditarik itu masih ada ngoroknya atau sedikit ngelitik gitulah. Masalah keempat adalah sebuah kutukan terhadap Yamaha All New NMAX ini. Apa itu? Yaitu engine check indicator. Di awal peluncurannya, semua pembeli Yamaha All New NMAX ini mengalami masalah engine check indicator yang menyala. Nah, awalnya saya itu sangat senang sekali karena motor ini tidak mengalami hal itu. Bahkan saya sempat membuat sebuah vlog tentang uji coba engine check indikator dengan cara mematikan motor melalui standar samping, karena masalahnya kan dulu katanya ada di sana. Nah, waktu itu nggak masalah, tapi sekitar 4 bulanan lalu engine check indikatornya ini menyala juga, dan itu bisa hilang setelah dibawa ke bengkel Yamaha. Sekarang yang kelima, salah satu hal yang tidak saya sukai atau kurang saya sukai, mungkin akan berbeda dengan Anda karena ini mungkin lebih subjektif, soal ukurannya. Menurut saya ini terlalu besar, terlalu dipaksakan, apalagi joknya itu juga lebar. Akibatnya adalah motor ini kurang lincah. Kalau di kemacetan itu ya pasti sering nyenggol-nyenggol atau disenggol sama motor lain, kurang lincah bermanuver juga, kurang gesit. Dan ketika duduk pun, ini saya akan duduk nih. Nah, ketika duduk pun ini kaki harus sebenarnya enak, tapi ini harus ngangkang cukup lebar. Dan kalau turun, nah ini imbasnya nih. Bagi saya yang tingginya kurang dari 170 cm, kaki akan menjinjit. Yang keenam adalah masalah pada anak kuncinya. Ini anak kuncinya ini beberapa kali mengalami masalah. Jadi ketika saya puter itu tidak bisa. Dan setelah saya baca-baca, saya tonton di channel lain, ternyata nggak cuman saya yang mengalami, walaupun itu adalah yang keyless. Tapi masalahnya sama, ini beberapa kali itu tidak bisa diputar, jadi harus menunggu lama di utak-atik. Itu sangat mengganggu, terutama kalau kita buru-buru gitu kan. Yang ke-7,
Yang ketujuh, soal suspensi. Jadi sebenarnya suspensi motor ini enak banget. Yang depan itu empuk, yang belakang itu keras. Ketika melindas jalan nggak rata, polisi tidur atau ada gundukan gitu ya. Apa gundukan? Bahasa Indonesia bukan sih gundukan gitu. Itulah pokoknya. Ini cukup empuk. Tapi masalahnya kalau polisi tidurnya atau jalan nggak ratanya itu agak tinggi dan kita melaju di atas 50 km per jam, itu ada suara jeduk, jeduk. Itu sangat mengganggu, bikin kaget. Dan soal suspensi ini juga sebenarnya menjadi nilai plus juga. Ini masuk dalam 7 hal nilai plus dari motor ini. Seperti yang saya bilang tadi, depannya empuk, itu enak. Itu enak banget. Kalau kita lewat di ada speed trap yang kecil-kecil itu, ada 3, ada 4, itu enak banget. Dadadadadadad. Itu tidak mengganggu, tidak terasa. Motor tetap stabil dan nyaman. Dan suspensi belakangnya ini kerasnya itu enak sekali. Sehingga kita mau bermanuver, mau miring, mau cornering, mau mau berakselerasi dengan kecepatan angka tinggi, itu motor tetap stabil. Nah, nilai plus kedua yang sangat saya suka dari motor ini, dan saya membeli motor ini karena alasan itu. Apa itu? Yaitu dia riding positionnya yang sangat nyaman. Wow, menurut saya ini adalah motor ternyaman untuk posisi berkendaranya. Jadi saya itu memiliki masalah punggung, jadi kalau naik motor agak membungkuk gitu, itu tidak bagus buat punggung saya. Jadi sehingga saya mencari motor yang riding posisinya itu nyaman, tidak membungkuk tapi juga tetap nyaman gitu kan. Dan inilah salah satu jawabannya. Keunggulan yang ketiga adalah handlingnya. Jadi motor ini handlingnya oke banget. Ketika kita berkendara itu motor ini sangat mudah dikendarai, sangat mudah dikendalikan. Mau ngebut, mau pelan, mau bermanuver, itu enak sekali. Nah, lalu apa nilai plus keempatnya dari motor ini? Yaitu soal efisiensi BBM-nya. Motor ini bisa dibilang cukup irit untuk ukuran sebesar ini, segambut ini. Berapa sih? Saya pernah bikin vlog tentang fuel consumption dari motor ini. Itu sekitar 40-an kilometer per liter, dan itu menggunakan Pertamax. Dan saya beberapa kali mencoba menggunakan BBM lain, pernah Pertalite, Pertamax Turbo, pernah pakai sel super maupun sel yang V-Power. Nah, itu kurang lebih sama. Konsumsi BBM-nya itu rata-rata di atas 40 km per liter. Tapi saya pernah ketika menggunakan Pertamax Turbo itu di atas 50 km per liter, tapi itu dalam kondisi jalan yang cukup lancar ya, tidak stop and go, tidak ada kemacetan. Nah, nilai plus lainnya atau yang saya suka dari motor ini adalah MID-nya itu cukup lengkap. Ini sangat membantu saya ketika berkendara. Ada jam, ada konsumsi BBM, ada indikator lainnya macam-macam lah. Itu sangat membantu bagi saya. Yang keenam adalah adanya charging port. Nah, ini di sini. Ini menurut saya ini sebuah hal yang sangat oke, sangat berguna bagi masyarakat yang hidup di era ini. Kenapa? Sekarang itu semuanya nggak bisa lepas dari gadget, dari HP gitu kan. Kebayang kalau HP-nya lowbat, baterainya habis, itu sangat mengganggu gitu kan. Rasanya kita hidup di dunia lain gitu, sangat mengganggu lah pokoknya. Nah, dengan charging port ini kita bisa ngecas sambil jalan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yang sangat saya suka juga dari motor ini adalah kapasitas penyimpanannya atau bagasinya. Ini cukup besar. Ini bisa untuk helm half face, kalau full face ya sedikit agak memaksa. Ini cukup besar, bisa menyimpan apapun. Ketika belanja pun bisa pakai motor ini. Ini cukup. Kalau cuma bawa satu kantong besar itu bisa di sini. Selain di sini juga ada di bawah setir yang sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Walaupun nggak terlalu besar, tapi menurut saya itu sangat oke. Dan demikian saja Sobat Indi, vlog singkat saya tentang pengalaman saya memiliki dan mengendarai Yamaha All New NMAX ini. Ada 7 kekurangan, ada 7 kelebihan. Dan demikian saja vlog saya ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.